Apakah udah keluar pengumuman peserta cadangan, Kak? Nah, dapat Kakak sampaikan sesuai dengan lampiran kedua Surat Sekretaris BPSDM PHB nomor SM501-2-25 SET BPSDMP 2022 tanggal 30 Agustus 2022 menyatakan bahwa pengumuman peserta cadangan diumumkan pada tanggal 7 September tahun 2022 kalau tidak ada perubahan. Dan terkait dengan mekanisme pengumumannya, kakak juga tidak mengetahui karena kakak bukan panitia dari si pencatat tahun 2022. Bisa saja dari website atau dari email atau bahkan dari WA yang dari kepanitiaan itu menghubungi kandidat masing-masing yang dinyatakan lolos. Dan perlu kalian garis bawahi bahwa ketersediaan dari peserta cadangan ini adalah merupakan kuota dari peserta yang telah dinyatakan lulus namun mengundurkan diri. Lanjut ke part 2. Izin bertanya, Kak, untuk PTDI STTD kumpulnya kapan? Tanggal 12 atau 17? Nah, dapat Kakak sampaikan sampai hari ini, yaitu tanggal 7 September tahun 2022, PTDI STTD belum mengumumkan kapan calon taruna berkumpul di asrama untuk pertama kalinya. Namun, mengacu sesuai dengan surat dari Sekretaris BPSDM, menyatakan bahwa taruna masuk asrama itu antara tanggal 17 atau 18 September tahun 2022. Dan terkait dengan kapan realnya calon taruna itu masuk ke asrama, itu semua diatur oleh kebijakan masing-masing sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan yang kalian lamar. Lanjut part 3. Izin bertanya, Kak, berapa lama mada tukar? Dapat Kakak sampaikan sesuai dengan surat Sekretaris BPSDM menyatakan bahwa pelaksanaan mada tukar dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 19 September sampai dengan 24 September tahun 2022. Terkait dengan pelaksanaannya itu dilakukan secara hybrid, yaitu dilaksanakan secara daring dan luring. Lanjut part 5. Kapan kita pelantikan sebagai taruna, Kak? Nah, dapat Kakak sampaikan sesuai dengan pengalaman Kakak dulu bahwa kalian akan dilantik itu kurang lebih selama 2,5 bulan dari pertama kalian masuk. Semakin kalian cepat beradaptasi, semakin cepat kalian disiplin dan juga semakin cepat kalian kompak, maka semakin cepat pula kalian akan dilantik menjadi seorang taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Lanjut ke part 6. Tahun ini mada tukar di mana? Nah, dapat Kakak sampaikan sesuai dengan lampiran kedua Surat Sekretaris BPSDMP HB nomor SM501-2-25 SET BPSDMP 2022, mada tukar UPT dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah 1, Poltekpel Banten, STIP, PTDI STTD, PPI Curug berlokasi di BP3KSDMT. Wilayah 2 yaitu PPI Makassar, Poltekpel Barombong, Poltekpel Makassar berlokasi di PIP Makassar. Wilayah ketiga yaitu Poltek Trans SDP Palembang dan Poltek Bank Palembang berlokasi di Poltek Bank Palembang. Dan bagi UPT selain wilayah 1, 2, dan 3 berlokasi di UPT masing-masing. Lanjut ke part 7. Mohon izin bertanya Bapak, kalau sudah lulus D3 di Poltrada Bali, apa penempatannya tetap di Bali Bapak? Nah, dapat Kakak sampaikan, itu semua tergantung dari di mana kalian mendaftar untuk jalur pola pembibitannya. Kalau kalian melamar di jalur pola pembibitan pusat, maka nanti kalian akan ditempatkan di Kementerian Perhubungan yang ruang lingkupnya itu di seluruh wilayah Indonesia. Namun, kalau kalian memilih pola pembibitan daerah, maka nanti penempatannya akan kembali ke daerah di mana formasi itu dibuka dan kalian lamar. Lanjut ke part 8. Kak, izin bertanya, untuk di PPIM, apakah boleh membawa barang yang tidak ada di list atau baju tidur? Dapat Kakak sampaikan, itu semua tergantung dari kebijakan masing-masing pelatih di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Karena sebelum kalian masuk ke asrama, barang-barang kalian itu akan diperiksa oleh pelatih. Dan di sanalah pelatih akan menentukan apakah barang-barang kalian itu boleh dibawa masuk atau tidak. Lanjut ke part 9. Bahas perlengkapan, Kak. Nah, dapat Kakak sampaikan terkait dengan perlengkapan yang boleh dibawa atau tidak itu semua sudah diatur dari pengumuman yang dikeluarkan oleh masing-masing Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Saran Kakak, kalian ikuti saja instruksi yang dikeluarkan oleh masing-masing Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan terkait dengan bahan apa saja atau perlengkapan apa saja yang diperbolehkan untuk dibawa masuk asrama. Lanjut ke part 10.
pengenalan kampus itu online atau offline. Nah, dapat kakak sampaikan sesuai dengan lampiran kedua Surat Sekretaris BPSDM PHB nomor SM501-2-25 SET BPSDMP 2022 tanggal 30 Agustus tahun 2022 menyatakan bahwa pengenalan kampus dan program prodi itu dilakukan dari tanggal 12 sampai dengan 16 September tahun 2022 yang dilaksanakan secara dalam jaringan atau daring atau online. Dan untuk pelaksanaan realnya itu semua tergantung dari kebijakan masing-masing sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan kalau tidak ada perubahan. Jadi seperti itu teman-teman, demikian konsultasi kedinasan episode kedua ini. Mohon bantuannya untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan.